Film ini menggambarkan sisi gelap masyarakat Tiongkok, menyoroti isu para wanita yang dijual untuk dinikahi di sana. Kesulitan dalam mencari pekerjaan adalah masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi. Seorang wanita bernama Xu Mei yang baru lulus mencoba mencari pekerjaan untuk bisa membiayai sekolah adiknya dan membayar hutang orang tuanya atas biaya sekolah yang dikeluarkan untuk dirinya. Dia terus mencari pekerjaan ke sana kemari, hingga dirinya bertemu dengan seseorang yang menawari sebuah pekerjaan dengan bayaran yang lumayan besar, yaitu menjadi penjual obat-obatan herbal. Berlatar pada tahun 1990, di suatu tempat yang terletak di bagian utara dataran Cina, terlihat ada sebuah mobil minibus melintasi wilayah terpencil. Salah satu penumpangnya adalah seorang gadis yang baru lulus dari perguruan tinggi bernama Bai Shumei. Shumei tidaklah sendirian, namun dia bersama temannya yang bernama Sanchi dan seorang pria bernama Wu. Nah, Sanchi inilah yang memperkenalkan Shumei dengan manajer Wu. Perjalanan yang cukup jauh membuat mereka kelelahan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan. Shumei merasa sangat senang karena sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan. Dia berterima kasih kepada Sanchi sebab perantara dirinya dia bisa bertemu dengan manajer Wu, sekaligus menjadi asistennya yang bertugas mengambil tumbuhan langka yang akan dijadikan obat-obatan herbal. Manajer Wu berpesan agar Shumei bersungguh-sungguh dalam bekerja, terlebih saat mencari tumbuhan herbal yang berada di pegunungan. Dengan senang hati Shumei menyanggupi permintaan Wu, apalagi dengan bayaran yang cukup besar. Beberapa saat kemudian datanglah seseorang untuk menjemput mereka. Mereka pun berangkat menuju suatu desa terpencil di area pergunungan. Perjalanan mereka cukup memakan waktu lama karena ternyata jaraknya sangat jauh. Selain melewati jalan utama, mereka juga melewati jalanan tanah yang lumayan terjal. Setibanya di sana, mereka disambut oleh para warga. Shumei tampak canggung, terlebih saat mereka memperhatikannya seolah tidak pernah ada orang kota yang datang ke sana. Sementara itu, manajer Wu tampak bersalaman dengan seorang pria seperti sedang membuat kesepakatan. Dan setelahnya, manajer Wu tiba-tiba mengajak Sanchi untuk pergi berdua dan meninggalkan Shumei sendirian dengan alasan mereka berdua akan melihat proses pembuatan ramuan di dekat sana. Dan Shumei diminta untuk menunggu sebentar menjaga barang-barang agar tidak hilang. Ternyata minuman Shumei telah dicampur obat tidur. Saat terbangun, dia bingung sedang berada di mana. Lantas dia keluar dan menanyakan tentang keberadaannya. Warga menjawab bahwa mereka berdua tidak kenal dengan nama tersebut. Naasnya lagi, semua identitas kartu nama manajer Wu yang ia simpan dan semua barang berharga telah hilang entah kemana. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Shumei berusaha pergi dari sana. Akan tetapi dia ditahan oleh seorang pria bernama Daigu dan ayahnya. Disinilah mereka mengatakan bahwa keluarga Shumei telah menjualnya untuk dijadikan istri Daigu. Terungkap fakta jika manajer Wu mengaku keluarga dari Shumei dan menjualnya kepada mereka dengan bayaran yang cukup besar. Shumei yang tidak percaya lantas berteriak meminta tolong, namun tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Dan justru dia dipaksa masuk ke dalam kamar lalu menguncinya dari luar. Beberapa hari kemudian, keluarga Daigu pun mengadakan pesta pernikahan yang dihadiri oleh sebagian warga desa dengan cukup meriah. Meskipun tanpa kehadiran calon mempelai wanita, tapi menurut mereka sudah sah dan sudah menjadi tradisi di desa tersebut. Shumei memohon untuk dibebaskan, namun Daigu menolak karena sekarang Shumei sudah menjadi istrinya. Layaknya pasang suami istri, Daigu memaksa Shumei untuk icikiwir. Shumei memberontak sehingga kedua orang tua Daigu pun ikut membantu memegang tangan dan kaki Shumei. Shumei hanya bisa terdiam meratapi nasibnya, terlebih saat dia tahu sekarang dirinya sudah tidak gadis lagi. Pada suatu kesempatan, Shumei mencoba kabur dan mencari pertolongan kepada seseorang yang bisa membantunya. Tanpa diduga dia bertemu dengan kepala desa, namun bukannya menolong, kepala desa itu malah membawa Shumei kembali ke keluarga Daigu. Di desa tersebut ternyata ada sekolah dan seorang guru yang bernama Denceng. Diketahui Denceng merupakan sepupu dari Daigu. Ia bisa dikatakan satu-satunya orang yang berpendidikan di sana. Keesokan harinya, ketika pulang dari kebun, Daigu menemukan Shumei dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ternyata dia berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara memotong pergelangan tangannya. Dengan cepat Daigu berlari mencari bantuan pada sepupunya untuk meminjam uang agar dia bisa membawa Shumei ke klinik terdekat. Dengan kesigapan Daigu, akhirnya dokter berhasil menangani Shumei dengan cepat.
Beberapa minggu kemudian, ibu Daegu membawa 2 orang wanita ke rumahnya, bertujuan untuk mengajak Xiumei berbicara agar tidak terlalu stres. Ada seorang wanita bernama Chen, menasihati dan menceritakan bahwa awalnya mereka berdua mengalami hal yang sama seperti Xiumei, dibeli untuk dijadikan istri petani, tapi lama-kelamaan mereka sudah terbiasa. Di sini Xiumei meminta bantuan untuk bisa kabur, namun Chen menjelaskan bahwa akses keluar dari desa ini sangatlah sulit. Mereka seperti terisolasi. Hal itu juga pernah Chen lakukan, tapi semua sia-sia. Warga desa berhasil menangkapnya kembali. Dia juga bercerita pernah suatu ketika ada seorang wanita yang berusaha melarikan diri, tapi berhasil ditangkap dan dia dibuat lumpuh oleh suaminya. Chen menyuruh Xiumei untuk bisa lebih bersabar dan ikuti permainannya. Buatlah mereka agar bisa percaya. Jika nanti ada peluang, barulah dipikirkan kembali untuk kabur. Perkataan Chen membuat Xiumei berpikir. Sejak saat itu, akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi melawan dan berusaha memikirkan untuk kabur. Hari-hari berikutnya, Xiumei berusaha merubah sikapnya meski berat untuk dilalui. Menjalani hidup sebagai seorang istri yang sama sekali tidak mencintai Daegu. Terlebih saat berhubungan, dia tampak begitu pasrah. Di saat Xiumei sedang memberi makan hewan peliharaan, Guru Denceng menghampirinya. Di sana mereka berbincang dan berkenalan satu sama lain. Guru Denceng memberi Xiumei buku untuk menemani waktu senggangnya. Seiring berjalannya waktu, Xiumei dan Chen semakin dekat. Di hari itu juga saat mereka berdua sedang mencuci baju di sungai, Chen memberi saran agar Xiumei kabur lewat area perbukitan karena tidak ada jalan lain yang aman untuk bisa sampai di jalan utama. Lantas Xiumei meminta izin kepada mertuanya untuk buang air kecil. Tanpa pikir panjang, dia pun berlari ke area bukit sesuai arahan Chen. Sadar Xiumei kabur, mertuanya segera memberitahu Daegu. Saat itu juga Daegu dan teman-temannya melakukan pengejaran. Sedangkan Xiumei yang tersesat berhasil diberitahu oleh salah satu warga menuju jalan utama. Di sini Xiumei terus berlari tanpa mengenal lelah demi bisa keluar dari desa terkutuk itu. Singkat cerita, akhirnya Xiumei pun tiba di jalan utama yang dimaksud. Di sana dia melihat sebuah mobil yang melintas dan menghentikannya. Xiumei memohon untuk menumpang sampai kota, tapi si supir menolaknya karena Xiumei tidak memiliki uang untuk membayar ongkos. Daegu yang terus mengejar akhirnya melihat Xiumei dari kejauhan. Xiumei yang mengira suara kendaraan itu dari warga desa yang akan melintas, tapi ternyata Daegu akhirnya berhasil membawa Xiumei kembali. Setibanya di desa, Xiumei dihajar tanpa ampun. Tidak ada seorang pun yang berani menolong Xiumei kecuali sepupunya itu yang berusaha menghentikan aksi Daegu. Setelah kejadian itu, Xiumei menjalani kesehariannya seperti biasa. Namun kali ini dia lebih banyak diam dan menyendiri. Pada suatu ketika, Denceng mendatangi tempat Xiumei. Dia merasa kasihan dan mengajaknya mengobrol. Denceng menanyakan kenapa Xiumei bisa berada di desa ini. Xiumei lantas menjawab saat itu dia sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai adiknya sekolah dan membayar hutang keluarganya. Tapi ternyata dia ditipu oleh temannya sendiri, dijual oleh seseorang yang membawanya kemari. Denceng juga bercerita bahwa dirinya sangat menginginkan kuliah sama seperti Xiumei. Dia ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai guru karena bayarannya sangat kecil. Mengetahui pria yang ada di hadapannya adalah orang baik, Xiumei pun mencoba meminta bantuan untuk bisa kabur dari tempat ini. Denceng di sini bingung apa yang harus dia lakukan, karena bagaimanapun juga Daegu adalah sepupunya. Kemanapun Xiumei pergi, dia selalu diikuti oleh mertuanya, termasuk ketika akan bermain ke rumah Chen. Di sana Xiumei mencoba meminjam uang, namun ternyata selama dia tinggal, Chen sama sekali tidak pernah diberi uang. Dan setelah punya anak, dia juga tidak pernah memikirkan untuk kabur. Tapi para penegak hukum lebih memihak kepada warga desa. Mereka tidak mau ikut campur karena ini adalah urusan keluarga. Tidak menyerah begitu saja, Xiumei kembali meminta bantuan kepada Denceng. Denceng yang merasa kasihan lantas akan membantunya kali ini. Tapi Xiumei harus lebih bersabar menunggu waktu yang tepat dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Di keesokan harinya, Denceng mendatangi sepupunya yaitu Daegu. Dia meminta izin untuk membawa istrinya membantu mengajar di sekolah. Tentu Daegu tidak keberatan asalkan dia mengawasi Xiumei agar tidak kabur. Ternyata itu hanyalah alasannya saja. Denceng ingin bisa mengobrol lebih leluasa dengan Xiumei karena terungkap fakta bahwa sebenarnya selama ini dia secara diam-diam menyukai Xiumei dan berjanji akan membantunya keluar dari desa ini. Xiumei yang terbawa suasana pun akhirnya luluh dan mereka berdua melakukan ichikiwir.
Sejak saat itu, Denceng mulai sering bermain ke rumah Daegu. Hubungan mereka tidak sampai di situ saja. Pada suatu malam, saat ada perayaan desa, mereka berdua malah pergi ke sekolah berniat melakukan ichikiwir lagi. Namun sayangnya aksinya ketahuan dan mereka berdua dibawa ke rumah Daegu untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka berdua lakukan. Alih-alih meminta pertanggungjawaban, ayah Daegu malah memberi sebuah pilihan kepada Denceng. Dia disuruh memilih antara membawa masalah ini kepada kepala desa atau melunaskan semua uang yang pernah Daegu pinjam kepada Denceng. Tidak ada pilihan lain bagi Denceng selain merelakan uangnya daripada dibawa ke kepala desa. Dia pun akhirnya pergi dari desa itu di keesokan harinya. Kejadian itu membuat Xiumei sangat sedih dan kecewa, terlebih saat Denceng tidak ada lagi di sana. Dia kembali menjalani hidup seperti biasa. Namun Xiumei masih belum menyerah, berharap ada seseorang yang akan membantunya. Di suatu ketika saat dia sedang pergi ke warung untuk berbelanja, dia dirayu oleh si pemilik warung. Di sini Xiumei memanfaatkan hal tersebut untuk meminjam uang yang tidak sedikit. Tentu si pemilik warung menolak. Tapi setelah Xiumei berani mengganti dengan kue cubitnya, akhirnya dia mau memberikan uang kepada Xiumei. Di pagi harinya, Xiumei segera pergi kabur melintasi jalan perbukitan. Berbekal uang yang dia miliki, dia lantas menaiki mobil. Sedangkan di tempat lain, Daegu yang sadar akan kepergian Xiumei pun segera menyusul bersama teman-temannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Xiumei pun sampai di terminal pinggiran kota dan langsung menaiki bus. Perlahan bus mulai berjalan meninggalkan kota tersebut. Xiumei merasa sedikit lega karena dia bisa melewati sejauh ini dengan aman. Tapi ternyata tiba-tiba Daegu dan rekan-rekan menghentikan bus itu. Tentu saja hal itu membuat Xiumei sangat panik. Daegu masuk ke dalam bus dan memeriksa setiap penumpang yang ada. Dan benar saja Xiumei berhasil diketahui oleh Daegu. Dia dipaksa untuk turun. Sebagian dari penumpang berusaha menolongnya, namun mereka tidak bisa berbuat banyak setelah Daegu mengaku suaminya. Terlebih Xiumei tidak bisa menunjukkan identitasnya. Berbagai cara Xiumei lakukan agar bisa pergi dari desa itu. Termasuk dia sering menitipkan surat kepada petugas pos. Meski surat yang ia kirim selama ini tidak pernah mendapat balasan dari orang tuanya. Beberapa hari kemudian, ibu Daegu memberitahu jika Xiumei telah terlambat datang bulan. Menyadari akan kehamilannya, Xiumei pun lantas tidak terima dan memukuli perutnya sendiri, namun aksinya berhasil dihentikan oleh mertuanya. Karena mertuanya sangat menginginkan kehadiran cucu. Tidak terasa perut Xiumei semakin membesar. Untuk mengisi kekosongannya, dia mengajar anak-anak di desa itu dengan penuh kesabaran. Alhasil anak didik Xiumei senang jika Xiumei yang mengajarnya. Bisa kita lihat mereka sangat antusias dalam proses belajar mengajar. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, perut Xiumei mulai terasa mules seperti akan melahirkan. Dan benar saja Xiumei segera dibantu melahirkan oleh beberapa orang dari warga. Proses tersebut pun akhirnya berjalan dengan lancar. Dia kini memiliki seorang anak laki-laki. Berbeda dengan Chen yang tidak memiliki niat untuk kabur setelah memiliki anak, Xiumei justru tetap pada pendiriannya ingin kabur dari sana. Meskipun sudah diberi seorang anak, tapi semangatnya tidak pernah pudar. Hal mengejutkan kita ketahui ternyata selama ini Xiumei menitipkan surat kepada orang yang salah. Petugas kantor itu sudah diberi uang oleh Daegu untuk menahan semua surat miliknya. Terbukti saat pertemuan petugas pos dan Daegu dilihat oleh seorang anak yang merupakan muridnya Xiumei bernama Yuan. Bergegas Yuan memberitahu kejadian itu kepada Xiumei. Ternyata ini semua adalah ulah Daegu. Xiumei merasa sangat sedih dan kecewa. Melihat gurunya sedih, Yuan pun berjanji akan membantunya mengirimkan surat. Xiumei tentu senang. Dia menulis kembali surat itu dan menitipkannya kepada Yuan, yang nantinya surat tersebut Yuan berikan kepada petugas pos lain. Usahanya kali ini ternyata berhasil. Berselang 1 bulan, akhirnya ayah Xiumei membawa 2 orang polisi mendatangi desa itu untuk mencari putrinya. Xiumei tampak senang, tapi mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berlama-lama. Khawatir suaminya keburu datang. Setibanya mereka di desa, terlihat oleh warga dan langsung memberitahu Daegu. Tidak ingin kehilangan istri dan anaknya, Daegu pun menggerakkan sebagian warga untuk menghentikan mobil mereka. Walaupun di mobil itu ada 2 orang polisi, mereka sama sekali tidak takut. Daegu dan para warga tidak mengizinkan Xiumei dibawa. Mereka mengatakan jika Xiumei sudah dibeli dan ini sudah menjadi hal yang biasa membeli seorang wanita untuk dijadikan istri. Karena keadaan sudah tidak kondusif lagi, kedua polisi itu pun menyerah dan kembali ke kota. Mereka beralasan akan meminta bantuan kepada pemimpin mereka untuk menambahkan personil lagi, mengingat mereka kalah jumlah.
Shumei dan ayahnya pun tentu sangat kecewa. Dengan terpaksa, ayah Shumei memilih untuk tinggal bersama putrinya sampai menunggu mereka kembali. Di keesokan harinya, Daegu mengajak Shumei dan memaksa pergi dari desa. Ayahnya tidak terima, dia menahan putrinya agar tidak dibawa paksa oleh Daegu. Perkelahian pun terjadi. Keadaan terdesak ini memaksa Shumei untuk membantu ayahnya dengan cara menusuk Daegu menggunakan sajam. Dan Seigu pun akhirnya tewas. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Blind Mountain. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.